Margareta Manurung. Tentu keinginan Anda naik ke sini ini saya berharap ini adalah niat baik untuk belajar atau memberikan edukasi kalau Anda punya ilmu. Saya izinkan Anda bertanya di komal saya, dan saya harap tidak ada penghujatan, tidak ada kata-kata keras, karena tentu Margareta tahu bagaimana sepak terjang Uni dalam berdialog ya. Uni lebih bisa bersikap keras kepada kaum non-muslim yang menghujat Nabi Uni. Tetapi Uni menghimbau kepada Margareta, bertanyalah hal yang memang penting untuk Anda tanya, untuk Anda ketahui, hal-hal yang berbau esensi ya. Jadi kalau Margareta bertanya kepada Uni terkait ayat-ayat, maka Uni minta Margareta siapkan literasinya, jangan Uni yang menyiapkan, karena Uni membantu untuk memberikan paham cara memahami ya. Dan Uni di sini juga tidak memaksa siapapun untuk diskusi. Baik Margareta, kita live di Rifa MOW ya. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini, adikku, saudariku. Saya tidak tahu siapa lebih tua, sepertinya saya lebih tua daripada Anda. Ya, salam kenal sebelumnya. Ini pertama sekali di Komal Uni Rifa. Terima kasih Uni. Mau Siap. bertanya Uni? Boleh, silakan Margareta, pertanyaan pertama. Tapi Kristen ya, Margareta sampaikan kembali biar orang di YouTube tahu kalau Anda adalah seorang Kristen, karena Anda menggunakan hijab dan kami khawatir nanti kesalahpahaman terjadi, dikira nanti Anda seorang muslimah lagi. Silakan sampaikan agama Anda apa. Agama saya Kristen ya, saudara-saudara, Bapak Ibu. Terima kasih Uni Rifa. Ini saya mau bertanya hadis Sahih Muslim nomor 50. Hadis Sahih, Dek. Hadis Sahih Muslim nomor 5035 dan surah Maria 83. Ya, dibacakan dulu hadis sahihnya, diksinya dibacakan dulu. Biar saya sambil mencari di sini. Kitab sifat hari kiamat surga dan neraka. Setan mengutus pasuannya untuk menghasut manusia, dan setiap orang ada setan yang selalu menyertainya. Surah Maria 83 Satu dulu adikku ya, biar Uni juga bisa tangkap. Itu Sahih Muslim nomor berapa tadi? Nomor 5035. Nomor 5035. Sahih Muslim. Iya Uni. Oke, Uni baca ya. Siap Uni. Dari ini hadis riwayat dari Harun bin Said ya, Harun bin Said Al-Aili sampai kepada Sayyidah Aisyah istri Nabi SAW. Telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW keluar dari kediamannya pada suatu malam. Aisyah berkata, aku merasa cemburu pada beliau. Itu salah kayaknya. Iya salah. Di sini setan mengutus pasuannya. Hadis Sahih. Hadis Sahih. Tidak ada hadis Sahih. Hadis Sahih. Hadis Sahih ya. Bukan Sahih Bunda. Sahih sayang. Sahih. Hadis Sahih Muslim. Oh, ini Sahih Muslim 5033, Dek. 5035 bukan? 5033. Kalau di versi hadis soft. Kamu versi apa? Versi apa yang kamu buka itu? Di sini hadis Sahih Muslim nomor 50. Hadis Sahih sayang, hadis Sahih. Oke. Hadis Sahih Muslim nomor 5033. 33 di sini. Oke, Uni bacakan ya. Uni bacakan narasinya di sini. Yang telah 35 menceritakan Uni. Yang 35 itu 5035. Nomor 5035. Enggak, bukan itu. Itu beda, Dek. Beda. Itu tadi Uni sudah sebutkan tadi. Ya, Uni bacakan ya. Hadis riwayat dari Salamah bin Saibib telah menceritakan kepada kami Makil dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia mendengar Nabi SAW bersabda, setan mengutus bala tentaranya lalu mereka menggoda manusia, yang paling agung bagi iblis adalah setan yang paling besar godaannya. Itu yang ada adindaku. Nah, pertanyaannya dari hadis ini apa? Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengutus pasuannya untuk menghasut manusia? Di situ kan bukan Nabi Muhammad, Dek. Di situ kan setan. Setiap manusia itu punya setan. Maksudnya apa? Allah menetapkan di dalam diri manusia dan jin itu punya kecenderungan untuk ingkar. Nah, orang-orang yang memilih untuk ingkar itu, mereka itu bergelar setan. Memang punya sifat setan. Kita tuh punya sifat setan di dalam diri kita. Makanya para ulama menyepakati bahwa setan itu adalah sifat yang diberikan, digelarkan kepada jin dan manusia. Makanya dalam surah An-Nas ada setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi setan ini apa yang menjadi
mengatur bagi kita. Contoh, Uni punya sifat malaikat misalkannya. Ya, bukan berarti Uni malaikat, tapi Uni ada menyerupai sifat para malaikat. Apa sifat malaikat? Diantaranya tunduk dan patuh. Kemudian Uni punya sifat setan. Apa itu? Ingkar. Ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada Nabi Muhammad mengutus setan, tapi yang ada adalah bahwa setan itu sendiri adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk juga saling mengutus satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu nih nggak menyangkut agama. Maksudnya gimana menyangkut agama? Itu menyangkut apapun deh itu. Maksudnya gimana nih? Dia nggak paham pertanyaan nih. Itu satu-satunya setan yang disertai itu nggak menganut agama. Coba baca lagi. Coba deh, Margareta baca lagi deh narasinya biar paham. Baca 3 kali kalau perlu. Kalau perlu baca 3 kali supaya. Setan mengutus. Yang mengutus ini siapa nih? Coba lagi dibaca 3 kali kalau perlu, Margareta. Dibaca 3 kali biar kamu paham dulu diksinya, biar kamu nggak salah paham. Masa Uni ngajarin bahasa Indonesia di sini? Coba pahami dulu. Baca lagi apa di mana Nabi di situ yang mengutus. Saya bingung nih. Coba baca lagi. Setan mengutus Pasukannya. Pasukannya untuk menghasut manusia. Di sini setan itu yang mengutus setan itu siapa nih? Setan mengutus pasukannya. Contoh, manusia mengutus manusia bisa. Komandan batalion mengutus pasukannya itu bisa. Itu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk Allah, saling mengutus, saling memerintahkan. Setan itu kan dari kalangan jin dan manusia. Seandainya kamu itu misalkannya Uni adalah kamu adalah orang yang ingkar kepada Tuhan, maka kamu bisa mengajak kroco-krocomu atau bala tentaramu untuk menyesatkan orang lain. Nah, kamu disebut dengan setan dari kalangan manusia. Kalau dia dari kalangan jin, maka dia adalah setan dari kalangan jin. Kurang lebih seperti itu. Paham nggak? Setan itu paham Uni. Tapi setan itu memiliki agama nggak Uni? Setan itu sifat, Dek. Kalau seandainya manusianya, ya, jadi kalau seandainya setan itu ada dalam diri manusia, ya, misalkannya kamu misalkannya kan, maka kamu punya agama. Apa agama kamu? Ya, apa yang kamu anut? Apa yang kamu anut? Merujuk ke sifat ya Uni ya. Betul. Bukan ke agama satu-satunya gitu ya. Kok agama satu-satunya jadi setan, Dek? Agama satu-satunya itu agama itu dari kata a dan gama. Artinya adalah tidak kacau, aturan. Setan sifat yang melekat yang ada pada diri makhluk Allah dari kalangan jin dan manusia. Setan ini adalah sifat yang cenderung untuk ingkar kepada Allah. Sementara salah satu sifat yang baik yaitu sifat sidik, amanah, fatomah, itu adalah sifat baik. Nah, jadi sifat setan ini, sifat-sifat setan ini, makanya kami ada diksi bahwa ini mendalam sekali maknanya juga, tafsirnya juga kepada ulama bahwa sifat setan ini mengalir dalam diri manusia. Tapi Rasulullah tidak memiliki itu karena Rasulullah semua sifat yang ada pada dirinya adalah aslam. Begitu. Berarti setan tersebut nggak disertai agama yang Uni ya? Coba Uni paham sekali lagi. Izin Pak, Bunda tambahin Pak. Margaret. Iya. Margaret. Begini, setan itu sifat makhluk ya. Misalnya ada niat jahat kan kadang-kadang kita bisa berujar tuh, kamu kayak setan. Nah, kan gitu, sifat makhluk, sifat jahat. Yang ada niat jahatnya itu udah setan merasuki kan gitu. Jadi gitu Margaret memahami, bukan setan tuh punya agama, ya manusianya gitu. Manusianya punya sifat setan. Begitu cara memahaminya. Berarti saya kasih menyangkut kamu agama ya. Tidak menyangkut satu-satunya agama ya Uni ya. Enggak Margaret sekali lagi ya. Margaret enggak ada urusannya. Misalnya Margaret dari Kristen, kami dari Islam. Ini ke pribadi kita. Pribadi. Oke Uni, udah paham. Berarti merujuk ke sifat ya Uni.
sekali lagi saya sampaikan ya, secara etimologi syaitan ini adalah kata dari kata syaitana yang bermakna ba'da anil haqq, yang berarti jauh dari kebenaran. Siapapun yang memiliki sifat ini disebut dengan syaitan, dari kalangan jin kah, dari kalangan manusia kah, maka dia memiliki sifat syaitan. Syaitan ini apa yang Allah naturkan kepada diri kita, sebagaimana Allah juga menaturkan memberikan hati nurani. Apakah manusia punya akal? Ada nggak kita bisa tahu akal itu di mana letaknya? Nggak tahu. Tapi apa alat yang bisa menunculkan akal? Itu otak. Tapi akal bisa kita tunjukkan di mana? Kita tidak tahu. Maka syaitan adalah sifat yang Allah tetapkan ada pada diri kita. Namun kalau para al-anbiya itu tidak memiliki. Kenapa? Karena mereka mengislamkan, mengaslamkan segala sifat yang ada dalam dirinya para al-anbiya itu sudah menjadi aslam. Makanya ada dalil bahwa ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apakah di dalam dirimu juga ada syaitan? Ada. Tapi Rasulullah menjawab, Allah memampukanku untuk menjadikannya aslam. Bukan makhluk syaitan itu yang berubah menjadi Islam, tidak. Tetapi tidak ada lagi di dalam diri Rasulullah SAW itu memiliki sifat kesetanan. Tidak ada seperti itu. Beda dengan kita yang masih memiliki syaitan dalam jiwa masing-masing, dan kita masih bisa mengingkari Allah. Itulah bukti kalau kita memiliki sifat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Muhammad Hanafi. Terima kasih Uni Rifa. Satu lagi Uni, gimana dalam agama Islam bisa kawin beberapa kali gitu Uni? Ya, oke. Bukan kawin ya, menikah ya. Kenapa saya nggak lihat Ustaz Hanafi? Saya nggak lihat siapa aja di atas ini. Saya juga nggak lihat tuh nih. Saya cuma lihat ada Gus Adam, Pak Angon. Waduh, kenapa aku jadi kalimat setan? Nggak kelihatan nih makhluk nggak kelihatan. Turun. Nah, baru nampak. Oke, kita lanjut. Saudari kita di sini ada yang ingin kita cerahkan, yang kita harus bersabar supaya beliau bisa mendapatkan edukasi tentang agama kita, yaitu Islam. Oke, Margaret, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Bunda, di agama Islam itu dianjurkan kawin beberapa kali atau tidak? Oke, saya akan jawab. Ini bab yang paling saya sukai, yang tidak disukai Ustadz Hanafi karena ketidakmampuannya ya. Mohon maaf teman-teman. Kalau saya menyukai ini ya, ini bab yang teorinya punya Ustadz Hanafi punya, Ti. Ya. Teorinya dia punya. Ya. Tolonglah kasih kesempatan untuk berteori Ustadz Hanafi. Baik, saya akan coba jelaskan kepada Margaret dengan menggunakan bahasa yang mudah ya. Saya bacakan ayatnya dulu Margaret agar kita tidak terjadi kesalahpahaman ya. Bentar ya. Saya pertama bacakan dulu dalilnya biar kami tidak berasumsi liar. Nanti kita akan membuka hikmah-hikmah dari poligami sendiri ya. Oke, Uni. Tepat ada di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat ketiga. Sisterku Margaret, di sini saya akan bacakan. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Silakan Ustadz Hanafi, ambil dulu alih. Ustadz, ini saya lagi perbaiki YouTube. Pertanyaan saya ulang, Ustadz. Mbak Margaret bertanya, bagaimana pandangan Pak Ustadz berkenaan dengan kebolehan umat Islam untuk menikah 1, 2, 3, 4? Mungkin itu, mohon dieksplor Ustadz. Ya gitu, Mbak Margaret ya. Anda merasa belum paham tentang kenapa ada kebolehan itu, gitu ya, Margaret ya? Iya Bapak. Pak Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monitor suara saya kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Niatkan untuk belajar semuanya, saya juga belajar di sini. Warzuqna fahman, minta juga diberikan pemahaman dari sang sumber, dan tentunya kita berharap Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berusaha supaya bisa lisan kita dimudahkan. Ada kalimat mungkin teman-teman sering masyhur ayatnya, Bang Nik suaranya agak noise ya. Oke. Jadi ada kalimat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kan begitu. Jadi dalilnya itu ada di surat An-Nisa itu ayat 3, di situ posisinya fankihu ma taba lakum minan nisa' masna thulatha wa ruba. Nikahilah orang-orang yang kamu sukai 2, 3, 4. Ada lanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka satu saja. Lalu nanti lihat lagi dimaksud adil ini di mana?
Ambil ayatnya yang Anisanya 129, Margareta. 129. Ya. Arabnya saya sebutkan, tapi nanti Margareta tinggal dibaca sempurna ya semuanya. Wa a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u, pakai kalimat lam di situ. Nanti ada asbabun nuzulnya juga, sebab musabab ayat itu turun. Ada asbabun nuzul ayat itu turun, kalimatnya di situ wa a'udzubillah, bismillah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Lanjut, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Nah, di situ kalau umpama lihat asbabun nuzulnya, ya, kalimat daripada penganjurannya 2, 3, 4 itu kan kalimatnya ditutup dengan fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tak khawatir, kalau kamu khawatir takut tak mampu berlaku adil, betul Bang? Itu Margareta diksinya kan? Berarti harus berlaku adil ya. Ya, jadi dikuncinya di situ kalau kamu khawatir tak mampu berlaku adil. Tapi di 129-nya, perhatikan. Di sini Aisyah itu berkata, karena Rasulullah SAW, asbabun nuzul ya, asbabun nuzulnya ya. Semua dengar nggak suara saya? Uni, suara saya Dengar, ya? dengar. Oke ya. Dengar jelas banget. Jadi karena Dengar, Rasulullah SAW yaksimu bainan nisa'i faya'dilu thumma yaqulu Allahumma hadha qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku, rawahu Ahmad wa Abu Sunan. Ya, ahli sunan. Di sini adalah Rasulullah SAW membagi giliran antara istri-istrinya, dia berlaku adil dan berdoa. Doanya Rasulullah gini, Allahumma hadha qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini pergiliranku. Jadi Rasulullah sudah membagi-bagi waktunya, ya, dengan kemampuanku, kata Rasulullah. Maka jangan engkau ya Allah mencelaku terhadap apa yang kau kuasai, tetapi aku tidak menguasai. Teman-teman, riwayat Ahmad dan penyusunnya kitab Sunan, berdasarkan sebab turun ayat ini, maka yang dimaksud dengan berlaku adil di sini, teman-teman, dalam ayat ini ialah bukan posisinya dalam hal membagi waktu masing-masing istrinya, itu yang dimaksud diantaranya untuk berlaku adilnya. Terus, padahal pada saat itu, teman-teman, Rasulullah itu telah berusaha sekuat tenaga agar beliau dapat berlaku adil di antara mereka. Maka ditetapkanlah giliran hari pemberian nafkahnya dan juga perlakuan yang sama di antara istrinya. Sekalipun demikian, Margareta, ini untuk teman-teman juga yang di bawah, beliau tuh merasa bahwa beliau tidak dapat membagi waktu dan kecintaan dalam diri. Karena fitrah manusia kan ada rasa kan. Manusiawi ketika Rasulullah itu memang sebagai manusia, bukan malaikat. Jadi Rasulullah itu melihat gini, Aisyah itu memang punya kelebihan dari istri-istri yang lainnya. Pertama paling muda, kedua dia perawan. Oh. Dan diantaranya juga adalah kecerdasannya Aisyah luar biasa. Bahkan hukum-hukum itu Rasulullah itu selalu kepada Aisyah ini diinformasikan tentang hukum itu. Sampai detik ini. Aisyah umur berapa Pak Ustadz? Kenapanya? Saat Aisyah umur berapa diperlakukan adil? Sejak awal semula Rasulullah memperlakukan sejak semua awal. adil kok. Dan perlu dipahami, Sejak awal saya sudah potong nih. adil. Lanjut. Sedikit, Margareta, kamu harus tahu Nabi Muhammad itu memiliki akhlak terbaik. Kalau memang ada satu manusia yang merasa tidak diberi keadilan oleh Rasulullah, maka sudah terdengar sampai saat ini. Ya, jadi kalau kamu bertanya sejak kapan, Rasulullah itu memiliki sifat sidik sudah sejak beliau menjadi manusia. Beliau adalah orang yang benar. Ya, jadi dengarkan dulu konteks pertanyaan di awal itu tentang poligami biar kamu paham kenapa poligami itu diizinkan, ya, atau apakah diizinkan, dianjurkan atau diwajibkan atau diharamkan, itu harus kamu pahami dulu. Nanti baru kita masuk ke hal yang lain ya. Kamu harus paham dulu sesuatu yang orang Kristen tuh kadang tolak untuk dipahami ya, bahwa poligami itu dibolehkan bukan diwajibkan. Segala sesuatu yang boleh itu bukan berarti wajib. Oh, tidak wajib ya, itu benar. Oh tidak, berbeda. Nah nanti Ustadz Hanafi punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu dengan menggunakan bahasa yang mudah. Semoga kamu paham. Karena kami sedang berupaya ini masuk ke dalam pemikiranmu, ke dalam mencabut akar pemikiran yang salah dan menanamkan akar pemikiran yang benar. Ini upaya saya dan Ustadz Hanafi ya. Semoga ini menjadi jihad fisabilillah kemudian. Lanjut Ustadz Hanafi. Ya, jadi artinya sudah Margareta tahu ya hukum tentang masalah poligami itu mubah. Mubah itu ibahah. Hah? Gimana Halo, kan? Ustadz? Yang lain di mute dulu, biar Gimana? Ustadz Hanafi dulu. Gimana Ustadz? Enggak, tadi sebelum saya ngomong ada suara apa gitu nak? Enggak, tidak ada yang boleh bicara dulu. Lanjut Ustadz Hanafi dengan Margareta dulu. Yang lain di Jadi- mute dulu. Kalau tidak bisa ikut aturan saya turunkan. Silakan. Al-aslu fil af'ali taqayyadu bil hukmi syar'iyyah, asal muasal perbuatan itu terikat dengan hukum syariat yang ada, dan pernikahan
pernikahan itu sampai poligami itu ibahah. Ibahah itu artinya boleh nikah, boleh tiga, boleh poligami, boleh tidak. Mengerjakannya tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan itu mubah tuh. Ibahah itu mubah, itu dikerjakan nggak dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak berdosa. Itu asalnya, asal hukum. Sampai sini paham dulu, Margareta? Margareta fokus ke Ustadz Hanafi ya, karena jangan ada pengulangan-pengulangan lagi. Asal hukum ya Pak Ustadz. Asal hukum pertama itu boleh nikah, boleh tidak. Tapi nanti akan berubah, Margareta. Itu bisa berubahnya gini. Ketika kamu menikah nih, Margareta nih, tapi tujuannya pertama untuk nyakitin gitu kan, untuk zolimin pasangan, itu jadi haram, dosa. Asal hukumnya. Ya. Bisa Dan berubah dia nanti ya, Pak berubah. Ustadz? Berubahnya kalau nanti Margareta, saya mau nikahin laki saya, nanti laki saya masa jadi sangsak tiap hari saya pukulin, jadi haram tuh. Haram hukumnya. Atau sebaliknya. Haram ya. Atau sebaliknya, nanti saya nikah umpama nih sama seseorang, perempuan itu saya pukulin, saya zolimin, itu jadi haram. Jadi haram Pak Ustadz. Kalau niatnya begitu, paham ya? Tergantung Kalau niatnya, dalam prakteknya Margareta. seperti itu. Sampai sini paham dulu. Iya. Berubah lagi nanti jadi sunnah kalau laki-laki dan perempuan sudah mampu secara ekonominya, finansialnya bagus. Yang lakinya, yang perempuannya, terus dia sudah mengerti dalam kehidupan. Nah, nikah itu jadi sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau dia nikah, dia dapat pahala, dapat ganjaran dari Tuhan. Itu jadi sunnah. Berubah lagi kan? Betul enggak? Pertama jadi di situ belum diceraikan ya Pak Ustadz, belum bisa bercerai. Apanya bercerai, Dek? Kita lagi nggak bicara bercerai, Dek. Kita lagi bicara pernikahan, Dek. bukan masalah bab cerainya. Oten betina. Fokusnya nanti di ada pernikahan fokus sama kamu di poligami. pernikahan poligami, Dek, ya. Kamu fokus Pernikahan poligami. pertama, kamu fokus dulu. Apa yang kamu tanyakan itu tentang poligami. Poligami itu Saya tidak pelan-pelan. sama dengan perceraian, ya. Pelan-pelan. Poligami itu tidak ada perceraian di situ. Kalau cerai berarti nggak poligami, tapi ganti istri. Kalau lagi bertikai Ya. Bunda, lagi bertikai. Itu kita lagi nggak bahas itu, kita lagi bahas poligami. Kamu kan tadi bertanya poligami itu dianjurkan atau tidak? Tidak dianjurkan, tapi dibolehkan. Apa beda dianjurkan dan dibolehkan? Dianjurkan itu disuruh, lebih baik poligami. Tidak, justru lebih baik tidak poligami. Karena Allah sudah pastikan tidak ada manusia bisa bersikap adil dalam hal apa? Dalam hal kecintaan. Tapi kalau dalam fisik bisa jadi manusia bisa adil. Kita jangan lompat-lompat. Pertama yang harus kamu pahami adalah poligami itu diizinkan. Siapapun yang poligami tidak berdosa asal dengan syarat. Syaratnya apa? Dia adil. Jangankan poligami, menikah dengan satu perempuan saja bisa haram hukumnya kalau dia tidak bersikap adil kepada istrinya. Dengar saya baik-baik ya. Menikah dengan 4 istri diizinkan asal bisa adil. Tapi menikah dengan satu istri bisa haram hukumnya kalau tidak adil. Jadi adil itu bukan karena perkara jumlah berapa istrimu, tapi perilaku kau sebagai laki-laki. Itu ya, saya keraskan sekali lagi nih supaya kau paham adikku ya. Menikah dengan lebih dari satu perempuan di Islam itu tidak haram alias tidak berdosa. Makanya para nabi-nabi itu baik di Kristen ataupun di Islam, di Yahudi, rata-rata punya istri lebih dari satu. Abraham lebih dari satu, Yakub lebih dari satu, Daud lebih dari satu. Kalau berdosa maka seharusnya mereka semua masuk neraka. Ya. Nah, dan begitu juga dalam Islam. Dalam Islam, laki-laki Islam itu Ustadz Hanafi boleh nikah 2, 3, 4 asal mampu nggak, adil nggak? Karena Ustadz Hanafi ini paling takut dengan bab poligami karena dia nggak mampu, belum mampu. Kenapa? Satu istrinya aja dia udah kabur-kaburan ke pangkalan ojek untuk menghilangkan diri dari siksaan istrinya. Apalagi punya 2. Nggak sanggup ya. Jadi wanita ini makhluk terkuat dan termenakutkan di muka bumi ini. Nggak semua laki-laki mampu menaklukkan perempuan, apalagi perempuannya kayak saya ini ya. Perlu laki-laki eksklusif, hebat, luar biasa menaklukkan saya. Kenapa? Nanti salah-salah ngomong saya debat, hancur, tidak bisa. Jadi perlu laki-laki cerdas, perlu laki-laki kuat secara finansial dan juga fisik untuk bisa menaklukkan wanita-wanita sehebat saya ini. Kenapa saya katakan sehebat? Hebat dalam berdebat aja, tapi yang lain enggak gitu loh. Maksudnya debat. Bunda yang mengizinkan itu yang mana Bunda? Yang Siapa Bunda Bila? Jazakallah. Yang mengizinkan Allah, bukan yang mana. Jangan tanya yang mana yang mengizinkan. Siapa yang mengizinkan? Tentu adalah Allah. Karena Allah adalah Rabbul Alamin yang punya aturan dan hukum. Kalau kata Allah tidak diizinkan, maka jatuhnya nanti berdosa.
siapa saja yang memiliki istri dari lebih dari satu. Bunda Mila, terima kasih banyak ya kereta apinya. Semoga setelah ditabrak kereta api, Margarita benar-benar mudah memahami pengajaran kita ya. Jadi gitu deh. Di dalam Islam itu ya tidak berdosa, boleh, bahkan bisa berpahala kalau mampu menghidupi dua perempuan. Bayangkan loh. Zaman sekarang banyak perempuan menjanda, zaman sekarang banyak perempuan independen sendiri susah mencari kehidupan. Tiba-tiba ada Ustadz Hanafi nih. Abang nikahi kalian berdua, abang hidupi kalian dengan sebaik-baiknya, abang beri kasih sayang. Artinya dia ini memilih untuk mendapat beban. Kenapa dia jadi berdosa? Ketika dia menghidupi perempuan-perempuan daripada perempuan ini menjadi buntang lantung di luar sana, lalu dia nikahi dengan penuh cinta, dia berikan tanggung jawab, dia berikan makan, dia berikan tempat tinggal, kasih sayang, maka si perempuannya bahagia, kenapa jadi berdosa? Itu Bunda bukan izin dulu dari yang pertama gitu. Tergantung ya. Kalau misalkannya terjadi pernikahan dengan perempuan seperti kamu, mohon maaf, kamu tidak mampu melayani suamimu, mukamu asam, lakimu pulang mukamu cemberut, mulut kasar, bau badan, nggak bisa jaga sikap. Suamimu daripada dia berzina, maka dia menikah lagi. Nah, apakah berdosa kalau dia tidak minta izin sama kamu? Habis minta izin sama kamu, jangankan suamimu kau izinkan menikah lagi, Margareta. Dosa kau aja belum tentu kau mau bagi ke orang lain. Inilah perempuan tuh pelit kadang-kadang ya. Jangankan diizinkan suaminya menikah lagi, dosamu aja kalau perlu kau simpan, kau pakai untuk dirimu sendiri. Artinya apa? Di dalam Islam itu yang punya tanggung jawab lebih untuk menghidupi perempuan adalah laki-laki. Kalian mau menikah dengan laki-laki itu nikah, kalau nggak mau mundur, kan gampang. Ini nikah dengan laki-laki berkualitas, perkasa, kuat, kaya. Pengen kau aja dicintai, udahlah kau bau lagi, nggak mampu pula melayani. Jadi kan artinya egois perempuan. Nggak gitu dalam Islam. Perempuan-perempuan seperti saya ini tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kenapa? Yang dipentingkan adalah bagaimana kemaslahatan umat. Kenapa orang seperti saya ini sangat menganjurkan suami hebat yang akan menikah dengan orang seperti saya ini boleh poligami? Kenapa? Karena bentuk kecintaan saya kepada mereka yang laki-laki berkualitas itu. Daripada adek abang gasak terus tiap malam, adek mau belajar, adek mau menginjil, adek mau berdebat, abang sibuk aja karena wajah adek terlalu cantik. Tiap hari abang minta adek ke kamar terus nendangin. Nggak sanggup adek bang, adek carikan abang kawan. Supaya apa? supaya abang bahagia, adek bahagia, kita tidak berdosa, rumah tangga terjalin. Ada orang lain yang ikut bahagia dengan rumah tangga kita. Siapa? Wanita yang akan kita cintai berdua abangku. Maka abangku, pilihlah yang mana. Mau orang mana abang mau? Yang cantik, yang bulat, yang petak, yang segitiga, adek temankan. Nanti adek pilih. Adek lihat dari mata adek, kayaknya perempuan ini tidak betul. Adek yang pilih. Itu baru indah. Daripada ngakunya suami saya cuman saya satu-satunya istri, tapi selengkoy di belakang sana. Tidak, ini Islam. Islam kasih solusi ya. Islam kasih solusi. Jadi Uni Rifa, yang menikah dengan saya ini adalah orang yang akan saya suruh poligami. Makanya jangan jadi lakiku. Kalau jadi lakiku harus kuat, perkasa, kaya. Kalau nggak usah. Kenapa? Nanti aku suruh poligami soalnya. Aku mau sibuk. Aku mau kuliah sampai tinggi, sampai doktor. Aku mau menginjili seluruh dunia. Aku mau terbang ke sana, terbang ke sini. Abang adek tinggal selama seminggu. Bisa abang tahan diri nggak ngapa-ngapain? Nggak sanggup. Abang perkasa dek. Makanan abang sehat selama ini dek. Ya sudah. Makanya adek izinkan abang menikah. Ini dalam Islam kesepakatan berdua. Nggak ada ceritanya kalau kau nggak mau jangan kau nikah gitu. Oh saya nggak mau dipoligami. Kau berhak mengikuti jejak Sayyidah Khadijah di monogami. Kau juga boleh mengikuti jejak Sayyidah Aisyah di poligami. Itu hakmu, itu kebahagiaanmu. Kenapa jadi berdosa? Kenapa jadi berdosa kalau aku sendiri yang izinkan lakiku poligami? Kalau Allah larang poligami, bahaya perempuan-perempuan seperti saya yang punya suami nanti berkualitas. Ternyata suaminya perkasa, kaya, sehat, otaknya mantap. Gimana Tapi itu nanti? Apabila suaminya itu miskin, Bunda gimana? Makanya jangan izinkan poligami. Lagi ngapain nikah sama laki-laki miskin? Suruh kerja. Ada-ada aja si Margareta nih. Kalau Margareta punya laki miskin, Margareta jangankan, mohon maaf ya Margareta 2 bini ya, setengah bini aja dia nggak layak untuk menghidupi. Masa dia miskin? Nggak boleh laki-laki miskin. Miskin itu artinya apa? Kalau dia tidak punya kemampuan untuk bekerja, maka dia pun harus tahu diri. Kemampuan itu maksudnya, mohon maaf ya, ada dalam tubuhnya yang tidak memungkinkan dia mencari harta dan mencari uang. Maka ya janganlah nikah banyak-banyak pula.
Yang nikah banyak nih yang badan sehat, kuat, otak Tapi cerdas. Margareta, Apabila suaminya sakit gimana Bunda? Apabila suaminya Apa? sakit? Nah, Apabila ini masuk nih. suaminya sakit. Di bab saya nih Ustaz Hanafia, izin ini Ustaz Hanafi, ini perempuan dengan perempuan ini harus ini nih. Kalau perempuan yang Apabila bicara nih, suaminya sakit Bunda gimana? saya yang Istrinya akan jelaskan. meninggalkan. Saya akan jelaskan kepada kamu Margareta sebagai Istrinya seorang wajib wanita. meninggalkan. Oh tidak. Nah, inilah kenapa saya selalu katakan bahwa Islam ini punya solusi ada semua masalah. Sebelum kamu bicara seperti itu, Allah itu sudah tahu bagaimana isi hati, isi otak manusia, apa yang akan terjadi. Ya, justru ketika ada perempuan sakit supaya dia tidak dicampakkan lakinya, supaya dia tidak dibuang, tetap mati dalam keadaan menjadi suami istri, makanya izinkan lakimu poligami kalau kau sakit. Itulah solusinya. Kenapa? Bukan Ketika gini. kau sakit, ketika kau sakit, diam dulu, ketika kau sakit, kau tahan lakimu, nggak boleh abang poligami dek. Apa kau menjamin dia tidak berzina? Karena namanya kebutuhan biologis. Siapa? Si Fan ini kan ketawa. Kita nggak tahu Fan ini suka laki atau suka perempuan. Jangan-jangan dia memang nggak sanggup berhubungan badan dengan bininya, makanya dia ketawa. Jadi laki-laki yang perkasa itu normal sehat badannya. Kalau ketika istrinya sakit, apakah bisa dia menahan dirinya untuk tidak berhubungan badan? Pastikan dulu kalau kau punya laki yang mampu menahan diri dan mematikan dirinya untuk tidak berhubungan badan. Pastikan itu. Masalahnya Allah sendiri sudah katakan, "Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa." Yang tentukan laki-laki itu syahwatnya ke perempuan Allah. Allah yang lebih tahu siapa manusia. Faktanya kamu lihat di Spanyol, Portugis, Portugal, Jerman, gereja-gereja Katolik yang pastor-pastornya itu tidak menikah, mengincar bokong anak kecil. Ribuan korbannya. Jadi omongan doang. Saya fokus kepada Tuhan, tidak mau menikah. Ujung-ujungnya bokong anak kecil yang dikorbankan. Serius, Ini yang namanya. Loh, oke, saya kasih data di kamu ya. Jadi banyak cerita. Kalau kamu umat Islam ini nggak usah lip service dalam ajaran, karena Allah yang tahu siapa hamba-hambanya. Nih saya kasih kamu data ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana kejadian tentang pelecehan itu rata-rata di gereja terjadi. Nih saya. Jangan dulu. Saya belum selesai. Saya lagi dengan Margareta ya. Yang tidak ikut aturan saya boleh turun kok. Saya tidak pernah memaksa orang lain di sini. Islam mau Kristen di sini nggak ikut aturan saya boleh turun. Boleh turun, boleh pergi dari sini. Nggak ada paksaan diskusi di sini. Di sini komalnya saya adalah tuannya. Saya adalah tuan di komal ini. Ya. Kenapa Muhammad menggaul lihat si Maria Kepti berdekat sama Hafsah? Karena Tuhan kau nggak hidup barangnya mungkin, Bukan. makanya nggak mampu Kenapa beristri, makanya Nabi Muhammad ya istrinya lah. Pergo. Ya istrinya digauli kok yang lucu kau. Yang digauli Maria istrinya. Kepti. Diam dulu kau ya. Nah, ada 4.800 korban pelocohan SKS di gereja Katolik Portugis selama 70 tahun nih. Ini yang melakukan pelocohan siapa? Pastor. Dari mana saya tahu? Mari kita lihat data lebih lengkapnya ya. Nih, kalau saya ini pakai data bicara, ya saya nggak suka asumsi liar itu. Nih. Tapi apabila Mana? dia Bentar dulu. dia Bentar suka dulu. paus gimana Bunda? Sebentar dulu deh. Itulah Itu kan masalahnya bukan ajaran. menentang. Itu bukan Apa ajaran. pula nggak dan bukan ajaran? Kau tahu akidah. kalau itu bukan ajaran, itu Karena kejadian di kamu kan gereja. menggauli Maria Kepti. Ya apa Kamu urusannya dengan? menggauli Ya Maria Kepti. memangnya coba Budak, tunjukkan larangan ya. menggauli budak dalam kitabmu. Coba. Budak loh, dia menggauli Iya budak. tunjukkan larangan menggauli Dan budak dalam kitabmu dia mana? itu kepergo Hafsah. Diam kau. Udah basi ya. Nih kau tengok, kamu tengok ya siapa namanya Margareta ya. Kepergo Perhatikan ini. Hafsah menggauli Maria Kepti. Udah turun Di kamarnya orang Hafsah. Kristen ini kalau Tuhan tentang Jadi Tuhan nggak ada Dia mau hujan nih, turunin aja. Iya. Tapi nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya. Tahu ya Iya. kamu baca itu Ambil pastor tua ya, itu tapi apa, nggak ada menurut ilmunya. kamu? Tua nggak ada Itu turunin melawan aja. Alkitab dia. Apa? Yang kamu- Apa kau? Mana dalil di kitabmu dilarang menggauli budak? Budak aja Tuhanmu minta upeti perawan di bilangan 31 kok. Nanti aku tunjuk kau datanya. Tuhan kau aja butuh perawan. Vatikan tutupi skandal SKS 300 pendeta as korban ribuan anak di Sindonius. Belum lagi ini nih, ya. Jadi iya, jadi pendeta. Jadi mereka ini yang tidak menikah ini sok-sokan menentang naturnya sebagai laki-laki. Ujung-ujungnya bokong anak kecil yang diincar. Ya, artinya apa? Allah itu tahu bagaimana kualitas manusia. Nggak bisa. Manusia bilang saya bisa menahan diri. Nggak ada ceritanya Margareta laki-laki itu mampu menahan syahwatnya, kecuali memang dia itu nabi itu sendiri. Nah, kamu lihat tuh nabi. Nabi itu dibolehkan menikah lebih dari 4 loh. Kamu lihat nabi saya, beda dengan nabi di Kristen yang di istrinya ribuan. Bahkan Tuhan kalian sendiri mengambilkan istri untuk nabi tersebut. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Jadi nabi saya lebih bermoral daripada nabi-nabi yang dituliskan dalam kitab kalian. Kalau kalian jujur diskusi sama kami.
Asalnya kalian tidak jujur gitu loh. Oke, lanjut lagi ya. Saya tuh nggak mau komparasi ke kitabmu loh, tapi ada si Fan tadi itu, saya akan tunjukkan ya. Tuhannya kamu minta upeti perawan, kamu tahu nggak itu? Gimana Kamu tahu Bunda? nggak? Tuhanmu minta upeti perawan. Tahu? Upeti. Ya, upeti perawan. Nah, Di kamu baca mana bilangan pasal datanya, 31 Bunda? nih. Buka bilangan 31. Kamu ada handphone satu lagi kan? Bilangan 31. Bilangan 31 ayat berapa Bunda? 40 kamu buka nih, saya tunjukkan kamu datanya. Kalian, ya bentar, saya tunjukkan datanya dulu. Nah, banyak kali cerita kalian menggauli budak. Emang sejak poligami nggak ada larangannya di kitab kalian. Menggauli budak nggak ada larangannya. Bahkan 1 Petrus pasal 8 nomor 12. Hamba-hamba tunduklah akan segala sesuatu kepada majikan yang bengis. Pertanyaannya, dengan ayat itu boleh tidak melawan kalau kalian ditusuk depan belakang kalau jadi budak? Mana boleh disuruh tunduk akan segala sesuatu dengan penuh ketakutan kok. Ngatur, bilang pula kami ada aturan budak itu dinikahi. Maria Kipti itu akhirnya dinikahi oleh Rasulullah. Kalian ada nggak? Nggak ada aturannya nih. Di dalam pasal bilangan 31 nomor 25, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Ya, kamu tahu nggak manusia yang diambil ini? Manusia yang masih perawan. Anak-anak disuruh tumpas, yang udah nggak perawan disuruh tumpas, tinggalkan yang masih belum bersetubuh dengan laki-laki. Gimana tadi Upetinya Bunda? manusia. Bilangan berapa? Bilangan 31 nomor 25. Nomor 25. Iya, baca sampai 4:30 itu. Saya baca lagi ya. Makanya dengarkan Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia, ya. Manusia, hewan, dan Imam Eliazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu. Suruh bagi dua loh. Bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Tuh, Tuhan minta upeti. Jadi gitu ya Margareta ya. Kita lanjut biar kita edukasi tentang Islam ya. Kamu tanya tentang Islam aja biar ada Ustadz Hanafi kerja di sini. Kalau nggak Ustadz Hanafi nanti saya pecat, nanti nggak kerja. Jadi Bunda, apabila suaminya sakit itu bagaimana, istrinya boleh nikah lagi? Ya nggak boleh kalau perempuan. Gimana ini? Jangan, perempuan nggak boleh. Nggak ada poliandri. Kalau perempuan nggak boleh poliandri. Perempuan itu diharamkan poliandri. Ya. Kenapa perempuan itu bentuk kemuliaan perempuan? Ya nggak boleh. Tidak boleh. Surat Al-Baqarah 228. Ada di 228 Al-Baqarah. Dikatakan Margareta, kalau seumpama laki-laki ada masalah, seumpama sakit, nggak bisa, seumpama curhat karena COVID 3 tahun, lakinya udah di PHK, bisa tiba-tiba ditinggalkan suaminya. di sini nanti dijelaskan di situ kalimatnya, walahun wa'iyatu billah bismillah walahun namisul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajatun wallahu 'azizun hakim. Para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tapi para suami itu mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetap yang berhak untuk menceraikan itu suami, tapi istri boleh mengajukan ke pengadilan ketika seumpama dia sakit, barangkali dia udah tidak bisa memuaskan apa, boleh Istrinya boleh mengajukan. Itu dalam Islam ya, hukum Islam ya, boleh. Bahkan ada sebuah riwayat hadis Rasulullah. Sebetulnya tadi yang Margareta bawa itu hadis bukan Uni, yang tentang iblis itu, pasukan iblis itu, betul enggak? Iya, hadis. Hadis Sahih, bukan sahih. Sahih deh. Hadis sahih. Nomor 5035. Nomor 5035 Pak Ustadz. Bahkan di hadis Muslimnya juga ada, hadis bahasa Muslim, hadis 2813 juga ada di situ. Kalimat hadisnya gini, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblis yadau 'arsyahu 'alal ma', thumma yab'atsu sarayah. Di situ. Dan ila akhiril hadis, di situ kalimatnya gini artinya, sesungguhnya iblis itu meletakkan kerajaannya di atas air, lantas mengutus pasukan-pasukannya. Prajurit yang paling dekat dengannya ia adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian salah satu dari mereka datang untuk melaporkan, aku telah melakukan ini dan itu. Maka iblis berkomentar, engkau tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya yang lain datang, seraya berkata, tidaklah aku tinggalkan anak Adam sampai aku pisahkan dirinya dari istrinya. Maka iblis mendekatnya kepadanya seraya berkata, bagus, benar dirimu. Artinya, ibadah yang paling dinanti-nanti kehancurannya itu bukan hanya sembahyang yang paling number one oleh iblis, bukan haji, bukan puasa, tapi hancurnya rumah tangga.
rumah tangga ya Pak Ustaz. Yang ditunggu kehancurannya. Tapi dalam hal yang tadi ditanya sama Margareta, bahwa boleh mengajukan cerai itu sebagaimana hadis Bukhari ketika dari Abbas, ya, An Abbasin Ibnu Amr, anna imra'ata Thabit ibn Qais atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Jadi ila akhiril hadis dari Ibnu Abbas bahwa istri Thabit bin Qais itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Thabit bin Qais pada akhlak dan agamanya, tapi aku takut berbuat kufur dalam Islam." Maka Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Karena pada waktu dia nikah itu kebunnya jadi maharnya. Maharnya. Maharnya itu dengan kebun dulu. Maka mau nggak kamu ngembaliin kebunnya? Maka dikatakan ketika dia mengatakan ya Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah kebunnya dan ceraikanlah ia." Jadi boleh. Kalau memang ada hal-hal yang tidak mendatangkan, kan nikah itu kan nanti tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ada kalimat ketenangan. Kita menikahkan untuk mencari ketenangan kan. Orang menikah itu yang harus difahami bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, tapi tentang mencari teman dan sahabat sejati. Betul nggak Margareta? Betul Pak Ustaz. Nah dalam Islam Kalau di Kristen nggak boleh, situ. Ustaz. Di Kristen itu nggak boleh cerai walaupun udah bonyok ditampar lakinya, nggak boleh cerai, Ustaz. Sampai martir pokoknya. Pokoknya sampai disalibkan. Saya pernah nanya itu, Ustaz, kan. Kalian perempuan Kristen, seandainya kalian ditabok sama laki kalian, terus kalian tidak lagi laki kalian tidak menafkahi. Oh, nggak boleh cerai, Uni. Dia tetap iya, kami harus pikul salib. Ngomongnya doang, Ustaz, tapi ujung-ujungnya apa? Nah, cerai juga ujungnya gitu. Jadi ya ini. Kalau kita kan gitu. Kalau kita kan realistis ajarannya, relevan dengan keadaan yang ada gitu loh. Apabila Itulah dengan gunanya hawa Margareta. nafsunya Pak Ustadz, apabila dengan hawa nafsunya dia menikah, Sekarang saya tanya sama Margareta, kalau menikah bisa nggak menikah tidak bahagia, bisa membahagiakan tanpa hawa nafsu? Nggak, jujur saya tanya Margareta, kamu menikah, kalau kamu nggak ada nafsu, nggak pakai nafsu, kira-kira bisa bahagia nggak? nafsunya yang baik-baik aja Pak Ustadz. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Nafsu yang buruk-buruk itu kayak mana dalam pernikahan? Kamu pengen membuli lakimu gitu. Kamu bernafsu pengen jitak kepalanya, kan nggak gitu. Jadi maksud hawa nafsu Pak Ustadz itu ya tentulah sesuatu yang berujung kepada kebahagiaan keduanya. Contoh berkasih sayang. Kedua itu hal yang normal. Nah dalam rumah tangga yang ditanya Ustadz Hanafi itu, bisa nggak kamu bahagia tanpa keinginan? Bisa nggak nikah itu tanpa keinginan? Gini, Kamu saya bernafsu buat jelaskan nikah itu karena untuk laki-laki ya? Kan nggak mungkin. Ada ilmu sedikit untuk Margareta dalam Islam itu, tingkatan-tingkatan nafsu dalam ilmu yang namanya tasawuf. Jadi gini, ada perubahan yang namanya nafsu itu nanti adalah sesuatu yang nanti berubah. Pertama namanya ammaroh. Ammaroh itu nafsu yang mungkin menurut Margareta yang cenderungnya buruk ya, yang nggak benar ya, betul nggak Margareta? Itu namanya ammaroh dalam Islam. Nah, ketika ammaroh itu dirahmati sama Allah, lalu ammaroh itu nafsu instruksi pada keburukan. Nah, ammaroh ini mengalami transformasi menuju kepada kesadaran dan kesalahan. Ketika dia sudah menyadarinya dan dia bertobat, lalu dia menjadi nafsu berubah jadi lawamah. Lari kepada tingkatan kedua. Jadi orang nikah pertama masa ya nggak mau kiu-kiu? Masa nggak mau perikitiu-perikitiu? Nah, Gimana caranya kalau nikah? Selesai begitu Si Margareta mereka Pak dia Ustadz langsung pukul-pukulan. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ada aja si Margareta nih. Apalah kau nih dek, lama-lama memang Margareta kau pun aneh. Kau pun nikah ngapain pukul-pukulan? Ada-adanya kau dek. Kan begini, laki-lakinya kan setelah selesai. Kau MMA aja lah, MMA aja sana. Setelah selesai MMA aja. itu kan lalu dia pergi langsung meninggalkan perempuannya. Besok datang lagi gitu. Meninggalkan istrinya. Apa ini? Kau cerita tentang laki-laki mana? Kalau laki-laki Kristen nggak boleh kalian cerai. Inilah kenapa kami di Islam ada ajaran. Kalau kami punya laki-laki kayak gitu, boleh kami campakkan ke dalam danau Toba. Kalau di kalian kan nggak boleh tuh. Ada laki-laki kau dinikahi misalnya dek. Ini contohnya. Nafsu aja bunda. Dengar dulu. Sayang. Iya, makanya ini ku jelaskan. Kau nikah sama si Pak Pipo, si Raja Debat, ya kan? Si Raja Debat itu cuma pengen meniduri kau. Abis kau ditiduri kau ditampar bolak-balik. Pertanyaanku, bentar dulu. Pertanyaanku, di Kristen boleh nggak kau minta cerai sama dia? Nggak boleh kan?
Nggak boleh, makanya babak belur lah kau. Kami boleh. Kalau punya laki-laki kayak gini, kami tahu. Pertama dia main tangan, tidak. Kau tahu nggak? Laki-laki tidak menafkahi 6 bulan, 7 bulan udah jatuh cerai talak, itu udah jatuh itu. Tanya Ustaz Hanafi nanti. Jadi ada kewajiban dari laki-laki itu untuk memberikan nafkah. Jangankan sengaja ya, tapi kecuali laki-laki perempuannya ridho, karena dia tahu oh ya laki-lakinya lagi nggak bisa bekerja, mungkin pekerjaannya itu ridho, keridoan, maka pahala yang kita dapat. Tapi kalau seandainya tak bertanggung jawab dia akan jatuh talak. Nah, sekarang aku tanya balik, kalau di Kristen, kau nikah sama si Raja Debat atau si Christian Prince, habis kau ditidurinya, habis kau digulainya, habis kau ditidurinya, gitu. ditamparnya kau, boleh nggak kau minta cerai di Kristen, Dek? Boleh nggak Dek minta cerai di Kristen? Nggak boleh, babak belur, disalib, habis itu. Ya dibully lah, masa enggak pula? Tumbal Cuman perempuan cerai nggak ada pengadilan gitu. yang boleh. Cuman cerai Mana pengadilan ada, yang boleh. itu pun nggak. Tapi katanya nggak boleh. Kalau itu munafik kali. Katanya nggak boleh cerai, tapi boleh cerai pengadilan. Nah ini yang tidak ada di ajaran Islam, ajaran tidak relevan begini, tidak relevan namanya itu. Masa perempuan udah babak belur, udah bonyok, nggak boleh Iya, minta pergi dia berpisah. gitu kan, entah nonton Bayangkanlah bola. Bayangkan kamu ya, anakmu perempuan, tiba-tiba kau nikahkan dengan laki-laki bernama akun Christian Prince. Sudah ditidurinya anakmu, dibikinnya bunting, dibabak belurkannya, nggak dinafkahinya. Kau kayak mana nasibmu sebagai orang tua? Inilah Islam menjaga hak orang tua. Kami boleh menyarankan kalau anak kami menderita dan terzolimi, boleh meminta pisah dari laki-laki tak bertanggung jawab itu. Itu. Berarti dibolehkan ya Uni ya? Ya boleh lah kalau punya laki-laki kayak gitu. Karena perceraian dalam Islam itu hal yang dihalalkan, yang paling dibenci oleh Allah. Barang siapa yang bercerai tanpa alasan, maka dia tidak mencium bau surga. Itu ancaman Allah. Nggak main-main lo cerai ini lo. Ada alasannya. Alasannya harus betul-betul menjauhi diri kita dari mudarat. Contoh, ketika saya menikah, yang ada hanya bertengkar saja terus. Psikis anak terganggu, psikis kita terganggu. Bertengkar saja terus. Tidak ada kecocokan sama sekali. Ujung-ujungnya saling mengumpat kepada Allah. Kau nggak becus, itu mengumpat kepada Allah. Karena mengatakan orang lain tidak becus itu ciptaan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa. Maka lebih baik berpisah. Kenapa lebih baik berpisah? Daripada dosa bertambah banyak, lebih baik selamatkan diri masing-masing. Inilah Islam penuh dengan solusi. Di Kristen boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Babak belur kalian perempuan. Habis kocar-kacir karena tidak boleh kalian berpisah kecuali kalian berzina. Makanya Rudi Yohanes pernah bilang kalau pengen cerai berzina dulu katanya. Dada aja. Enggak. Harus bertobat dulu, bertobat dulu. Bertobat apa? Tobat ngapain? Orang kalian yang diselingkuhi. Umpamanya kita dipukuli kan, bertobat masing-masing dulu. Nah, tuh Bunda Bila bilang tuh, menikah itu dalam Islam itu bukan untuk memenuhi syahwat aja Margareta, itu ibadah seumur hidup. Makanya Ustaz Hanafi bilang, setan itu satu upaya dia menghancurkan yang paling terberat adalah menghancurkan pernikahan. Itu hal yang paling hebat dalam apa yang dilakukan oleh setan. Artinya tidak boleh dalam Islam itu. Ya, gampang-gampang memisahkan rumah tangga orang lain. Bahkan kalau ada tahbib namanya, istilahnya tahbib apa? Laki-laki yang menjadi asbab bercerainya orang lain itu berdosa besar dia. Islam ini penuh dengan aturan Tuhan. Allah itu Tuhan yang maha adil, memelihara hak dari laki-laki, hak perempuan, dan hak seorang tua. Kau punya anak perempuan, kau nikahkan dengan laki-laki, tiba-tiba nggak dinafkahi, gimana perasaanmu? Dalam jangka berapa bulan Bunda? Apabila tidak Mana boleh di Kristen? Kalau di 3 Kristen bulan mana boleh? berturut-turut. 3 bulan. Mana ada cerita? Kita ada, kalau dalam pernikahan itu ada namanya klausal pernikahan. Setelah dia udah jawab kabul. Karena itu kalau dalam Islam itu orang itu berjanji, kalau kamu berjanji untuk setia karena cinta, Margareta. Ketika pada masanya perjalanan pernikahan saat udah nggak cinta lagi, kemungkinan selingkuhnya terjadi nggak? Terjadi. Makanya kalau dalam Islam itu pernikahanmu itu ada kalimat syahadat. Kau berjanji atas nama Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka kau bukan berjanji kepada mertuamu, kepada ayahmu, kepada abangmu, kepada istrimu, tapi kau berjanji kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka nanti ada klausul dalam pernikahan, kalau dia langsung berjanji tanda tangan. Kalau saya tidak menafkahi lahir, batin, tidak menggauli selama 3 bulan berturut-turut, tidak memberi nafkah 3 bulan berturut-turut, maka ketika istri saya mengajukan ke pengadilan untuk nuntut cerai, maka sahlah tuntutannya, tanda tangan. Itu untuk menjaga wanita, ya gitu. Itu dalam Islam, tapi nggak tahu kalau dalam gereja, kalau nggak sampai hancur-hancuran saya nggak ngerti saya. Nggak ada di Kristen, Ustaz. Di Kristen itu tidak boleh bercerai sama sekali.
asal Ustadz Hanafi tahu ya. Iya, Sedikit izin, saya tambahkan Pak. lagi nih. Ya bentar dikit bun. Ustadz Hanafi dan Oke. orang Islam semua harus tahu bahwa di Kristen itu bininya babak belur ya, bahkan lepas hidungnya karena bonyok, selingkuh, itu yang perempuan tidak boleh minta cerai. Tekankan itu baik-baik. Silakan. Iya, silakan Bunda. Oke. Mande. Pak Berpisah boleh, Bunda. Berpisah Margareta sebentar. Margareta sebentar. Bunda mau nanya nih ke Margareta. Udah banyak kali poin-poin jawaban yang dijawab oleh Ustadz Hanafi sama Uni Rifa ya. Agar jangan bertambah lagi pertanyaan sebelumnya. Sekarang apa yang bisa diambil dipetik sama Margareta dari jawaban Uni Rifa dengan Ustadz Hanafi tadi? Ada perbandingan antara Muslim dan Kristen nggak? Apa yang bisa diambil? Jadi jangan nanti kita banyak-banyak lepas masuk kanan keluar kiri lagi begitu. Coba apa perbandingan yang didapat atau hikmahnya apa, keilmuannya? Hikmahnya Jadi itu jangan hanya hikmahnya itu Silakan. diizinkan menikah, tidak haram, tidak berdosa, berpahala kan? Apa Iya, Dek? oke, itu maksud bukan itu ke sana perginya. Maksudnya perbandingan dengan kan Margareta mengaku sebagai seorang Kristiani. Benar? Benar kan? Mengaku sebagai Kristen. Sekarang secara Islam, masalah perceraian dan pernikahan tadi udah banyak sekali Margareta bertanya, apa hikmah yang bisa pembelajaran intinya apa yang bisa dipetik sama Margareta? Ada perbedaan yang terlihat jelas dengan data-data yang disampaikan Uni Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Waalaikumsalam. Nah, apa yang bisa diambil? Jadi Margareta menguasai takutnya nggak? saya salah paham. Margareta saya takutnya salah paham. Margareta hukumnya itu dalam hal semua asal hukum itu boleh. Minum, makan, ya. Kamu mau ngapain pun termasuk nikah itu boleh. Boleh nikah, boleh tidak. Namanya mubah itu dikerjakan, nggak dapat pahala, ditinggalkan juga nggak dosa. Itu mubah namanya hukum. Minum asalnya boleh. Kamu mau minum mau enggak terserah. Makan boleh. Mau minum mau enggak silahkan. Mau nikah boleh. Mau nikah mau enggak silahkan. Mau poligami mau enggak silahkan. Itu asal hukum namanya. Masih nggak paham? Ini udah saya pelan-pelan nih. Gitu loh. Insya Allah. Jangan bilang saya ngerubah. Bukan saya ngerubah. Orang nih kalau niat dalam hatinya, saya senang sama dia nih, tapi nanti dia mau saya sakitin, mau saya bikin sangsak, jadi haram hukumnya. Gitu loh. Terus saya nikah, saya sudah cakap dalam finansial, ya. Saya menafkahi dia, dia juga udah siap dalam pernikahan, umurnya juga sudah bagus. Maka jatuhnya sunnah nikahnya itu. Yang ngerubah hukum siapa? Bahkan bisa jadi wajib ya Ustadz. Misalnya kayak saya misalnya daripada saya berdosa atau apa karena sudah ada yang ini mending menikah secepatnya karena itu lebih aman bagi saya, maka jadi wajib. Saya paham itu. Ya. Itu Pak Cuman Ustadz, dia di kemarin. umur berapa saja yang dibolehkan? Balik. Kalau perempuan itu balik tuh haid. Balik. Kalau sudah haid, kalau sudah haid perempuan. Ya monggo Ustadz, mungkin ada yang mau disampaikan biar nggak ada kesalahpahaman. Saya tidak mau terjadi kesalahpahaman di sini. Saya enggak pernah ada ini Uni, cuman karena kemarin itu dia itu panasnya sama yang kan saya bilang sama teman-teman Uni, jangan bela saya. Saya cukup yang membela insya Allah dengan keilmuan dan Allah dan Rasul supaya yang berlawan diskusi sama saya nggak kesinggung. Umur berapa aja Pak Ustadz perempuannya? Balik ya Margareta, balik itu Kira-kira. sudah datang Margareta bulan. balik itu kalau perempuan Umur itu datang berapa, Pak? bulan. Kalau datang Ya Allah, bulannya tergantung kan Margareta. gennya perempuan, wilayah kan masing-masing. Kan beda-beda. Bunda, Margareta. Ada yang dia umur 9 tahun udah haid, ada yang baru 10 tahun dia Setiap haid. negara, setiap daerah beda-beda Margareta. Karena makanannya beda-beda, Margaret. Kalau makannya cuman ciu, makanannya cuman bahasanya itu kan beda-beda. Kalau gennya emang bagus, makanan bagus bisa gitu loh. Ya, Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran, tol. gitu loh. Ya, semoga kita Nggak semua bisa apa-apa. berlapang dada ya. Yang namanya Iya, saya perbedaan nggak pendapat benci wajib, sama tapi siapapun. kalau hak itu nggak bisa ya. Ya, kalau yang hak itu kita tidak bisa ya. Kalau yang hak itu teman-teman, yang hak itu maksudnya adalah segala sesuatu yang ada literaturnya dalam Islam itu tidak bisa
Bahkan kalaupun terjadi perbedaan antara pendapat ulama itu bukan sesuatu yang hak, sesuatu yang muhammad, sesuatu yang jelas. Seperti bolehnya menikah dengan lebih dari satu, atau pernikahan itu bisa menjadi haram karena situasi dan kondisi tertentu. Itu bukan Mila itu bilang aja saya dasar menyalahkan hukum. Hanafi sama Syafi'i, Bun Uni. Itu dia tapping, saya menyalahkan Imam Hanafi dan Syafi'i. Ini kan lucu nih. Gitu loh. Saya bilang semua ulama yang namanya hukum itu mubah. Mubah. Tidak, Asal saya dasar hukum itu salahin. mubah. Ya. Dia masih nggak paham gitu loh. Tapi dia Asal nggak ngerti konteksnya itu. Tolong jelasin lah, nih ketika Ya, ada orang oke. tujuannya jelek ya Saya akan coba. berubah. Coba deh. Saya coba Ini sedikit murid ya. saya nih, yang ngaku murid, saya ngaku juga iya. sama, kadang saya belajar sama Uni gitu loh. Kita tuh saling ngisi gitu. Saya yang akan Lanjut. menjelaskan sedikit. Apa yang disampaikan Ustaz Hanafi itu adalah dasar hukum. Jadi dasar hukum itu segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya boleh. Ketika sudah ada larangan baru tidak boleh. Makanya ada diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Artinya sebenarnya pada dasarnya tidak boleh berperang itu. Maka harus ada izin dari Allah dulu. Apa izin alasannya? Kalau kalian diperangi. Sama, nikahilah 2, 3 atau 4. Artinya sebenarnya menikah lebih dari 4 itu tidak boleh. Karena perintahnya nikahi 2, 3, 4 kalau situasinya sudah terpenuhi syaratnya. Dan bahkan kalau seandainya kalian takut untuk tidak bersikap adil, maka nikahilah satu saja. Maka menikah itu bisa menjadi haram kemudian kalau niatnya tidak baik. Menjadi wajib kemudian kalau yang akan menikah ini sudah menjatuhkan dia ke dalam dosa, maka sudah menjadi kewajiban bagi dia menikah. Atau kemudian menjadi sunnah, karena kalau pernikahannya menjadi asbab dia jauh lebih baik. Dan semua hukum dasar adalah mubah, boleh, mubah. Semua hukum makanan itu boleh. Kalian makan batu ya boleh, silakan. Masalahnya dalam Islam ada perintah, makanlah makanan yang halal thayyib. Artinya yang disuruh itu makan dari makanan, bukan dari batu, karena batu bukan termasuk klasifikasi makanan. Maka dalam Islam itu untuk membedakan sesuatu dari tadinya boleh jadi haram, maka dia dilarang. Jadi halal, maka dia diizinkan. Menjadi berpahala ketika dia diperintahkan. Maka jatuhlah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, dan kemudian menjadi haram. Tapi dasar hukum segala sesuatunya boleh. Contoh, teman-teman mau makan upil, silakan ditelan upil bulat-bulat, silakan. Tidak ada pengharamannya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah upil bagian dari makanan? Tidak, karena perintahnya makanlah dari makanan halalan thayyiban. Perintah itu. Kalau Allah perintahkan kalian makanan halalan thayyiban, lalu kalian cari upil, sehat nggak tuh? Kan nggak sehat. Tapi berdosa nggak kalau kalian makan upil? Ya nggak berdosa. Tapi kemudian bisa kalian berdosa ketika kalian makan upil orang lain, kalian sodok hidungnya, kalian ambil hidungnya, kalian telan bulat-bulat, dan dia terganggu dengan kelakuan kalian, bisa haram. Karena mengganggu orang lain. Apa yang membuat haram? Perbuatan mengganggu tadi, zolim tadi itu. Jadi perkara zolim ini adalah perkara yang menjadi asbab orang berdosa. Kenapa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi teman-teman yang muslim dan muslimah, saya adalah orang yang mengambil ilmu kepada beberapa ustadz di TikTok ini, salah satunya Ustadz Hanafi. Betul sekali itu. Saya banyak bertanya ke beliau, bahkan saya kalau seandainya meminta fatwa, mungkin ada beberapa ustadz, Ustadz Hanafi, Ustadz Wafi, Ustadz Awan, dan beberapa ustadz lainnya. Tetapi ketika saya mau menolak pendapat ustadz itu juga hak saya. Namun etika saya sebagai seorang mahasiswi adalah saya belum pernah mengatakan ustadz ini salah, ustadz itu salah. Kenapa? Karena bisa jadi saya yang salah paham, saya yang belum mengerti. Ustadz Wafi pernah ngajarin saya begini, Unirifa, bisa jadi Unirifa membaca 100 buku, tetapi saya baca 2 buku, tapi buku yang saya baca Uni belum baca. Pada akhirnya yang terjadi apa? Saya tidak mendapatkan pengetahuan tentang 2 buku yang dibaca Ustadz Wafi. Atau sebaliknya, maka saya harus bertabayun dulu. Oh, berbeda pendapat kita. Mungkin karena saya memahami ini karena saya adalah seorang wanita, atau karena saya memang belum membaca beberapa bab-bab fikih dalam Islam. Maka saya harus tetap merujuk kepada ulama. Itu siapa yang mengajarkan saya? Salah satu kiai besar yang juga gurunya guru saya, yaitu gurunya Ustadz Wafi, Kiai Haji Idrus Ramli, dalam bukunya yang dihadiahkan ke saya dalam buku akidah, beliau mengatakan bahwa kalam ulama bagi para orang awam seperti saya ibaratkan dalil bagi para mujtahid. Maka saya bersandar kepada kalamnya Ustadz Hanafi, pertanggungjawaban ada di beliau. Selagi yang beliau sampaikan masih sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, saya akan ambil itu sebagai pemahaman saya. Kenapa? Tenangnya bagi saya adalah ketika nanti ternyata salah yang disampaikan Ustadz Hanafi, bukan saya yang dihakimi, tapi Ustadz Hanafi. Makanya jadi ulama itu tidak gampang. Orang pertama sekali yang masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah ulama. Orang yang pertama sekali masuk ke dalam neraka jahanam adalah para hafiz Quran, para pemimpin-pemimpin. Kenapa? Tanggung jawab mereka besar dan mereka harus bertanggung jawab. Kalau tidak mau, mundur dari tanggung jawab itu. Ya, Oke, lanjut kita gitu. bahas. Ya, kembali lagi kita bahas tema ini. Ada mana tahan ini? Mana tahan atau mana Tuhan ini? Mana tahan ini, muslim atau non muslim?
Subhanallah, Uni dan Ustaz. Bang Wah, keren Dali banget. rupanya. Keren banget itu penyampaian Uni dan begitu juga Pak Ustadz. Keren banget itu. Kalau saya pribadi, walaupun saya orang Kristen itu ya, mungkin Uni tahu lah, saya pribadi itu penyampaiannya wow, beautiful begitu. Tidak ada yang menyalahkan dan tidak ada yang saling membenarkan begitu. Wow, keren. Buat teman-teman netizen, apa yang disampaikan Ustadz Hanafi tadi dan begitu juga Uni, itu sebenarnya ya semua kita punya masalah gitu. Jadi nggak perlu dibumingkan atau dibahas lagi begitu. Saya tadi mendengarkan Uni itu, wah, ini benar-benar seorang bunda yang benar-benar menyampaikan aspirasi itu seakan-akan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Itu hanya kesilapan di dalam kehidupan begitu. Dan begitu juga Pak Ustadz tadi, subhanallah. Alhamdulillah penyampaian Uni dan Siap, Bang Dalihan. Apa kabar, Bang Dalihan? Alhamdulillah baik Uni. Ya, Bang Dilihan ini kawan Kristen teman-temannya, Bang. Izin saya mute dulu, Abang double ya. Kita lanjut ke kajian kita. Oke, saya pertegas sekali lagi teman-teman. Saya pertegas sekali lagi ya. Saya pertegas sekali lagi. Komal saya tempat edukasi ilmiah tentang lintas agama. Saya tidak izinkan ada diksi-diksi penyerangan terhadap personal, apalagi adalah narasumber saya. Saya berhak melindungi narasumber saya dari serangan-serangan orang-orang yang siapapun itu. Baik sesama Islam sendiri ya. Mohon maaf, saya tidak akan membiarkan narasumber saya yang saya pilih itu tidak nyaman di komal saya. Maka prioritas utama dari saya adalah menjaga kenyamanan dari narasumber saya, yang adalah saya katakan beliau adalah guru saya, tempat saya juga mengadu untuk bertanya banyak hal, tempat saya menggali ilmu juga. Jadi mohon maaf dengan sangat, siapapun yang tidak tertarik dengan tontonan di komal ini boleh meninggalkan saya, toh tidak ada paksaan dalam menonton komal saya, insya Allah. Baik Islam maupun non Islam boleh meninggalkan tempat saya, boleh bergabung di sini untuk menonton, karena saya pribadi tidak pernah memaksakan untuk ditonton. Saya membuka dengan keredaan hati, tidak merugikan siapapun. Yang ingin bertanya silakan naik, yang ingin menonton silakan nonton. Yang tidak suka dengan narasumbernya silakan di skip. Yang suka dengan narasumbernya silakan. Saya tidak bisa hadirkan sini situ, nggak bisa. Maaf, saya punya otoritas terhadap komal saya yang memilih siapa narasumber saya. Bahkan saya sendiri yang yang akan bertanggung jawab ke hadapan Allah siapa yang berada di komal saya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi teman-teman, kita membahas tentang poligami atas pertanyaan saudari kita Kristen ini. Boleh ya, hukum dasar segala sesuatu itu deh ya, makanan, perilaku itu pada dasarnya boleh. Bolehkah adindaku kayang? Boleh. Kau mau kayang ngacang-ngacang sampah, manjat tembok, boleh. Masalahnya akan menjadi dosa nanti seandainya ketika kau manjat tembok kakimu patah, artinya kau perbuatanmu sia-sia yang zalim terhadap dirimu, maka itu yang menjadi kau berdosa. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum syariat? Syariat itu kalau dalam bab muqasid syariat yang sudah belajar, tentu orang-orang di pondok sudah belajar ini, itu adalah ketentuan-ketentuan yang menjaga hak, harga martabat diri dan jiwa dari orang-orang Islam tersebut. Makanya ada aturan, tidak diperintahkan, dilarang, dan juga dibolehkan. Ada yang eksplisit dikatakan dibolehkan, ada. Kenapa? Karena dianggap dilarang. Contoh, menikahi mantan istri anak angkat. Ya boleh nggak? Ya boleh. Kan akhirnya dipraktikkan oleh baginda Rasulullah. Boleh. Ya, Ustadz Hanafi mau poligami? Ya boleh. Boleh. Kalau keinginan poligami itu adalah hak prerogatif seseorang. Masalahnya kemudian teraktualisasi atau tidak, itu tidak ada urusan dengan orang lain. Ajaran kita yang kita bahas, ada nggak haramnya poligami? Tidak ada. Mau Ustadz Hanafi 4 istrinya sekalipun, kalau beliau mampu dan istrinya tidak ada yang mengeluh, why not? Daripada satu bukan Ustadz, ada orang bukan Bang Dalihan, dia caranya Islam, dia bukan Ustadz, istrinya cuma 1, ternyata tidak mendapatkan keadilan, dia berdosa. Nggak ada cerita ustadz atau nggak ustadz. Tidak ada istilah hak prerogatif itu diberikan hanya kepada ustadz saja, tidak, kecuali nabi. Nabi itu memang ada hak privilege-nya, karena dia juga dibebankan beban-beban yang sangat berat yang tidak akan mampu kita sebagai orang biasa untuk menjalankan. Inilah hukum Islam. Boleh, asal ada ketentuan kemudian menjadi haram atau menjadi kewajiban. Kita lanjut, silakan Margareta, pertanyaan selanjutnya. Di mute itu. Margaret Kamu mute. mute itu.
Terima kasih Uni atas jawabannya semua. Uni baik dan Ustadz pun baik. Jadi begini Uni, pelajaran begini nih udah dipelajari belum di SD atau di SMP? Udah, Al-Quran itu di SD belajarnya itu. Di SD. Iya di SD ya, bukan berarti anak-anak SD harus nikah, enggak ya. Iya. Belajar Al-Qur'annya di SD udah ya, memahaminya nanti secara person by person ketika seseorang itu yang mencari. Apa yang kau dapatkan itu apa yang kau cari. Kau tidak akan dapat pemahaman agama yang baik kalau kau nggak nyari. Setiap manusia mendapatkan pemahaman agama kalau dia cari. Uni Rifa bisa pemahamannya bagus kalau dia cari. Kalau tidak dicari tiba-tiba dapat pemahaman bagus, memangnya siapa kita? Kita kan bukan siapa-siapa. Begitu ya. Iya, terima kasih banyak Uni. Sampai ketemu kembali. Uni baik dan Ustadz baik. Terima kasih Margareta. Semoga Allah memberikan hidayah. Semangat terus belajar ya Margareta. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Saya turun dulu ya. Siap Margaret. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahi Islam.